kalaupun misalkan kita harus beli, oke lah, nanti kita beli. Nanti tidak boleh seperti ini ya. Tidak boleh seperti ini, jadi harus lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel kesayangan kita semua, Jejak Penjelajah Desa. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki, dan senantiasa hidup penuh dengan keberkahan dan kebahagiaan. Alhamdulillahirobbilalamin, sobat-sobatku sekalian. Setelah beberapa hari mungkin tidak hujan, alhamdulillah sekarang sudah mulai turun hujan kembali sobat ya, kurang lebih sekitar sudah 3 hari atau 4 hari sobat ya. Jadi setelah zuhur hujan. Jadi video ini saya buat di pagi hari karena mungkin kalau nanti siang hujan, wah jadi repot sobat. Nah sobat-sobatku sekalian, open donasi yang saya lakukan beberapa waktu yang lalu ya, kurang lebih sekitar 12 hari ke belakang sobat. Alhamdulillah uang yang terkumpul sampai dengan saat ini sudah mencapai Rp2.560.000, dan hari ini open donasi untuk Pondok Pesantren Kang Umar saya tutup ya. Dan alhamdulillah Pak Ustadz Umar ada rezekinya dari Bapak Bayu Andika, dari donatur kita semua. Masya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Bayu ini diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah, dan senantiasa hidupnya penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan keberkahan, dan semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah sobat-sobatku sekalian, alhamdulillah dari Bapak Bayu Andika, wabil khusus untuk Pak Ustadz Umar ada rezeki sobat untuk fasilitas air bersih atau untuk fasilitas berwudu. Dan seperti apakah nanti konsepnya yang akan kita bangun saat ini, saksikan bersama Jejak Penjelajah Desa, dan mari kita mulai jejak hari ini. Nah sobat-sobatku sekalian, saya sudah berada di Kampung Cikubang, di mana pondok pesantren yang dipimpin oleh Pak Ustadz Umar itu berada. Dan saya hari ini sudah ditemani bersama Kang Nono sobat ya. Dan kita nanti akan memastikan jarak yang sebetulnya dari sumber air sampai dengan ke pondok pesantren. Namun sebelum itu ya, hari ini saya akan memberitahu terlebih dahulu, memberikan kabar bahagia ini kepada Pak Ustadz Umar, karena kita belum memberitahu Pak Ustadz Umar sobat. Ayo lebih Pak Ustadz Umar ya. Hayu sobat, urang gaskeun ke lokasi. Jadi sebetulnya sobat, Anono ini tadi mau berangkat ngarit ya, tapi karena ini urusan untuk umat jadi ya wayahna we lah putar haluan ya. Jadi berubah haluan. Mimi nuju sasapu. Punten. Mudah-mudahan Pak Ustadz Umarnya ada. Assalamualaikum. Ustadz sehat? Ustadznya ke mana? Ke kebun. Oh ke kebun. Karena Pak Ustadznya sedang berada di kebun, kebun milik orang lain yang beliau garap sobat. Jadi kita akan menuju ke sana, ke kebun yang sekarang digarap oleh Pak Ustadz ya. Karena ini kan harus secepatnya diberitahu ke Pak Ustadz sobat. Wah alhamdulillah. Iya kosong kosong. Padahal lumayan enak sepertinya sobat rumah ini. Sekarang kan memasuki musim panen sobat di sawah.
Tuh banyak yang jemur padi. Nah, Nungan pare, nungan hayam. nungan pare. Hayam mana? Ya. Wah, alhamdulillah. Rajin sobat. Wah, lumayan jauhnya. Jauh kan kalau dulu. Masya Allah. Ya wis lah. Ini sepertinya kebun cabe, kebun jahe sobat. Aduh ya Allah ya Robi. Tapi sayang sekali sekarang harga jahe sedang murah sobat. Kecuali jahe anak satu. Oh, jahe anak satu. Bisa wae ya nono ya. Nah sobat, jadi ya ini kebun jahe. Ada cabe juga sobat. Tapi sekarang kan harga jahe sedang turun. Ya kurang lebih sekitar harga 18.000. Assalamualaikum. Oh iya, petani. Oh iya petani nak. Diajar. Diajar. Oh. Nah sobat penjelajah, kalau pernah menonton dahulu ada driver truk yang nyangkut waktu di Kampung Narogong. Ya, ini. Nah ini drivernya sobat ya. Jadi driver mah sampingan. Sampingan gitu. Sampingan. Aduh alhamdulillah. Kebun cabe ya Allah ya Rabbi. Arek ya. Dari ujung bawah sobat sampai dengan ke atas ke sebelah sana. Jahena alhamdulillah banyak sobat. Oh ya Allah ya Rabbi. Assalamualaikum. Teh sehat. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bibi damang. Alhamdulillahnya. Oh nuju panen jahe ya. Oh astagfirullahaladzim, saya jahe terus sobat. Cabe, aduh ya Allah ya Robi. Tuh. Aduh. Merah ya mah. Ya teh. Pasad Umar di mana? Paling dia Kanap. sana suaikeun suai. Oh suaikeun. Disuai-suai wae ieu mah ya. Nah, teh mangga. Nya mangga. Kita langsung ke Pak Ustad Umar sobat. Mana jalanna? Aduh. Ya Allah ya Robi. Passwordna kumaha passwordna? Oh. Ya Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum Pak Ustad. Sehat. Namanya teh Kabumi. Arepek tadi kebon saurna teh. Kebon saya Pak Ustad ya. Anu paman. Oh nu paman. Oh jadi kebun ini punya pamannya Pak Ustad. Dan sekarang digarap. Ya alhamdulillah. Bilih nuju damel Pak Ustad di Lajeng heula. Ya. Ya. Pak Ustad abdi aya priyogi saalitnya. Pak Ustad. Alhamdulillah untuk pondok pesantren ada rezekinya. Jadi kaitan dengan dahulu kami melihat situasi air yang aduh Masya Allah memprihatinkan. Dan sekarang alhamdulillah ada rezekinya dari Bapak Bayu Andika yang akan memfasilitasi air dari bawah yang Pak Ustadz inginkan sampai dengan mengalir ke pondok pesantren Pak Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya rezeki nanya. Mudah-mudahan sing barokah, sing dilancarkan gini. Dan mungkin dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Bayu Andika yang senantiasa telah rela untuk membantu saudara-saudara kita di perkampungan, wabil khusus saat ini Pak Ustadz yang sedang berjuang di jalan Allah. Alhamdulillah, semoga semua ini menjadi ladang amal ibadah, menjadi amal soleh untuk Bapak Bayu sekeluarga,
Dan mudah-mudahan ini semua menjadi ladang amal ibadah sampai dengan di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, sobat-sobatku sekalian, mungkin untuk hari ini kami akan membuat konsep pembangunan untuk yang pertama untuk air ya. Jantan Pak Ustadz eta teh kerah diukur di handap dugi ka kaluhur. Karena kemarin kita mengukur menggunakan aplikasi sobat. Itu jatuhnya 500 meter. Dan mungkin sekarang kita akan memastikan kembali dengan ukuran dari bawah sampai dengan ke atas itu berapa meter. Kemudian untuk kaitan dengan tanahnya Pak Ustadz, kaitan dengan sawah itu harus dipastikan dahulu apakah itu diperbolehkan untuk kita mengambil air dari sana atau tidak. Ya, boleh nanti dihadirkan pemilik sawahnya. Kalaupun misalkan kita harus beli, oke lah, nanti kita beli yang sesuai dengan kita perlukan. Paling 2 meter Pak, 2 meter pasaginya. Ya, kurang lebih seluas 2 meter sobat. Kita memerlukan itu. Nah, kemarin ada yang bertanya, Kang, kenapa kok enggak membuat sumur bor saja? Nah, sobat, jadi seperti ini. Sumur bor untuk di kampung ini kemarin yang menggali seberapa meter, A? Lebih dari 60 meter. Lebih dari 60 meter sobat. Lebih dari 60 meter. 40 teh kayak eta. Nah, itu pun belum ada airnya ya. Dan mungkin hanya untuk biaya gali saja itu sudah memerlukan sekitar 25 juta rupiah untuk biaya membuat sumur bor saja. Ya, khusus di desa saya atau di kampung ini sobat. Kemudian belum lagi nanti biaya pompa air dan yang lain-lain. Biayanya bisa membengkak. Nah, solusinya dengan cara kita langsung mengambil air dari sumber mata air berada sobat. Ya, kurang lebih sekitar jarak 500 meter. Tapi untuk nanti perawatannya itu akan lebih mudah. Seperti itu. Jadi ya alasannya kenapa tidak membuat sumur bor. Ya seperti itu sobat. Biaya untuk membuat sumur bornya yang sangat mahal. Kemudian untuk perawatannya kalau di kampung sedikit agak sulit. Jadi seperti itu. Daripada kita membuat sumur bor, gali dengan biaya kurang lebih 25 juta, lebih baik biaya uang itu kita belikan ke peralatan-peralatan untuk menarik air. Jadi seperti itu sobat ya. Kenapa kita tidak membuat sumur bor di kampung ini? Ya mungkin nanti untuk tanah kita pastikan dahulu titik airnya kita akan mengambil kemana itu Pak Ustadz harus dipastikan karena hari ini setelah saya selepas dari sini kita akan langsung belanja kebutuhan yang kita perlukan sobat. Baiklah sobat-sobatku, mungkin sekarang kita akan langsung menuju ke lokasi. Sobat-sobatku sekalian, sebelum kita melanjutkan untuk melihat sumber air sekaligus mengukur sobat, kita akan dahulukan untuk membuat konsep tempat wudhu. Karena tempat wudhu kan sudah ada, mungkin kita hanya ada sedikit perubahan-perubahan. Salah satunya adalah perubahan atap sobat. Yang awal mulanya ini menggunakan genteng, yang mungkin kita akan rubah untuk menjaga keawetan nanti ke depan supaya nanti Pak Ustadz tidak repot lagi sobat ya. Dan apa saja yang harus dirubah karena sekarang kan ada Nono. Nah, jadi Kang Nono ini adalah spesialis baja ringan dan segala perbesian sobat, pagar besi, baja ringan dan yang lain-lain ya. Dan mungkin sekarang kita akan membuat konsepnya terlebih dahulu. Pak Ustadz Anono, ini tempat wudhu kan sudah ada 2 titik, yang perempuan dan yang laki-laki. Mungkin itu hanya diperbaiki saja. Dan kemudian kalau kaitan dengan atap ya tanu ieu itu mungkin bisa dirubah. Dirubah bisa. Kalau misalkan pakai baja ringan gimana?
bisa lebih efektif itu. Lebih efektif. Heeh. Ya saya rasa yang lebih murah Ya gitu. ya baja ringan. Nah untuk yang ini kan bekas penampungan air. Ya. Ini bagaimana? Ini tadinya mau dibikin tempat wudhu ini. Bikin tempat Jadi tinggal wudhu. pasang keran. Oke, pasang pipa. Pasang pipa ya. Pasang pipa. Pakai keran 6 lah. 6. Di sini 3. Oke, siap. Turunnya dibuang. Yang ini berarti dibuang, diturunkan. Ya, diturunkan. Ya ditutup. Oke, Kan siap. ini tidak berguna ya, tidak berfungsi. Ya, tidak berfungsi. Jadi ditutup. Aksesoris sih itu teh. Aksesoris. Terus ari tiang yang ini gimana? Ya dibuang. Itu Nggak dibuang. ada tiang di sini. Oh, karena kan dari atas pakai Baja. pakai baja. Ya, pakai jaringan. Oh, oke, siap. Nah, tapi kalau misalkan pakai baja, mari. Ini kan di bawah. Ya. Kaitan dengan baja kan nanti di atas. Iya, pasti di atas. Nggak gantung merenan. Air pasti ditutup lagi ditambah. Itu ditambah Heeh. pakai Pakai hebel apa pakai bata hebel. Ya, bisa lah. Naikin lagi. Ya, yang pasti nanti tidak boleh seperti ini. Ya. Tidak boleh seperti ini. Jadi harus lebih tinggi dan lebih enak. Karena ini kan kaitan tempat wudhu terus WC. Jadi harus tinggi. Nah, untuk gudang kumaha tah? Ini kan masih pakai baja ya. Ya, Ya. karena itu pakai baja. Nah, ini naik lagi. Nah, Gudang ya gudang. berarti yang atas berarti ditambah tetap. Yang ininya? Iya, ditambah. Ditambah. Biar ketutup. Oke, ya maksudnya kan ini ada gudang bekas bekas dulu santri-santri perempuan. Nanti bisa dipergunakan untuk menyimpan kursi, ya. bahan-bahan yang lain itu disimpan supaya nanti tidak berantakan. Kemudian selanjutnya nanti saya minta ini dipakai pintu WC Diganti. Ya, itu harus diganti pakai pintu WC Ya. karena kalau pakai pintu triplek seperti ini, wah, mual awet. Nah, sobat, jadi nggak bisa awet. Terus kan terlebih tuh dilihat di dalam depek turun. Jadi tidak boleh seperti itu. Harus lebih atas. Kaitan dengan harga nanti bisa dikomunikasikan ya. Ya, janganlah terlalu mahal-mahal ya. Soalnya kan dia Kang umum. Bisa kan Ibu? Bisa diatur. Sobat. Jadi bukan apa-apa. Budget yang saya pegang ini tidak terlalu besar, sobat. Tapi ya harapan saya semuanya bisa tercukupi lah, ya. Yang sudah ada biarlah sudah ada, jangan terlalu berlebihan lah supaya cukup. Yang penting fungsinya maksudnya. Yang penting fungsinya, Pak Ustadz yang penting mah untuk hese kaitan sarang cai. Nanti untuk menyimpan air, untuk tabung air. Kalau misalkan disimpan di atas, pertanyaan saya kuat muah. Insya Allah Pak. Soalnya 1000 liter. Kuat pasti, cuman di bagian ini. Pinggir itu tuh. Nah, Ya, gimana? Karena ada dinding. Jadi insya Allah Oh, kuat. jadi di sela-sela Dinding ini. di tengah, Ya. disimpan di atas. Kuat tapinya. Insya Allah kuat. Insya Allah kuat. Dihandap Pak. Nah, Oke, sekarang kita ukur sobat kaitan untuk atap ya. Sampai ujung ya. Nah, didinya lah. Berapa meter itu? 10 meter 50 cm. 10,5. 10,5. Berarti tinggal kali lebar. Kali lebar kan. Sekarang untuk lebarnya sobat, karena untuk atap nanti kan diganti oleh baja ringan. 4,7. 4,7. 4 meter 470. 470 cm. 470 cm. Jadi semuanya untuk atap terhitung jatuhnya 5 kali 10. 5 kali 10. 5 kali 10. Nah, sobat-sobatku sekalian, harapan saya atap ini
harus diganti dengan baja ringan karena supaya nanti Pak Ustadz tidak repot lagi sobat. Istilahnya supaya awet dan ya saya rasa yang lebih simpel terus yang lebih ringan solusinya hanya dengan memakai baja ringan. Kalau kita memaksakan dengan memakai genteng ini, kemungkinan biayanya akan lebih bengkak lagi. Belum lagi kayu, belum paku, pengerjaan itu yang lama. akan lebih lama sobat. Jadi ya kita akan memakai baja ringan. Terlebih kan Anono ini spesialis dalam bidang tersebut sobat. Apalagi beliau asli orang sini ya. Untuk keperluan silahkan mulai dari nanti atau hari ini juga boleh langsung dibelanjakan, bisa langsung dipasang langsung ya. Tapi ya kembali lagi ini kan untuk umat ya, untuk umat, apalagi kan Anono orang sini, jadi ya kita semua akan menikmati lah, akan menikmati. Nah sobat, jadi enaknya seperti itu ya. Gimana sekalian ibadah we, akhirat menunggu kita. Amin. Oke, dan selanjutnya kita akan survei ke bawah, ke sumber air sobat. Tapi sebelum itu mungkin kita akan nunggu dulu pemilik sawah. Ya, baru saja sudah dihubungi dan kita harus pastikan apakah kita harus beli ataukah memang ada sesuatu yang lain sobat.